Hai semuanya, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Betty Riasani, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Klaten. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 bersama Ibu Ika Damayanti sebagai fasilitator dan Bapak Soleh Rosidi sebagai pengajar praktik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, murid adalah ibarat kertas kosong yang bisa kita tulisi sesuai kemauan guru. Proses pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Artinya, siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran di kelas. Karena saya seringkali menggunakan ceramah, sehingga anak hanya diam atau pasif. Sebagai guru, saya kurang memahami karakteristik anak didik. Seringkali saya menyamaratakan kemampuan mereka. Pembelajaran yang saya lakukan cenderung monoton tanpa memperhatikan perbedaan dan karakteristik anak. Rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode ceramah membuat anak hanya diam atau pasif. Selain itu, siswa menjadi tidak bersemangat karena tidak terjadi komunikasi dua arah, sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna, bahkan menjadi tidak menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM. Saya masih mengutamakan aspek kognitif saja. Yang saya lakukan adalah mentransfer ilmu dan lupa bahwa ada banyak aspek lain yang perlu saya perhatikan, yaitu aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian saya akan menjawab sebagai berikut. Yang berubah dari pemikiran saya, pembelajaran menjadi berpusat pada murid atau student center, merancang pembelajaran yang melibatkan mereka secara aktif sehingga mereka bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Saya lebih menghargai setiap perbedaan dan karakteristik murid, karena anak terlahir dengan karakter dan keunikan masing-masing. Hal ini menyadarkan bahwa perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntut murid sesuai kodratnya. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun lingkungan di sekitar kita bisa digunakan untuk menjadi sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa saja dan dari mana saja yang akan mereka gunakan untuk belajar. Saya merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Yang berubah dari perilaku saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing.
Saya berusaha menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, guru akan mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan dan bakat anak secara maksimal. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Kemudian saya akan menjawab sebagai berikut. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, sehingga mereka dapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan konsep merdeka belajar dengan memberikan kebebasan pada murid dan mengeksplorasi dalam menentukan kegiatan belajar. Pembelajaran akademik maupun non-akademik, guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama. Namun, guru bebas kreatif agar murid bisa dibimbing sesuai kodratnya. Memberikan teladan pada murid mengutamakan aspek budi pekerti dan pembiasaan hal baik. Melalui pembiasaan di sekolah, seperti berdoa di awal dan di akhir kegiatan, membersihkan lingkungan sekolah, melatih kerjasama dan gotong royong, sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah, lebih berempati dengan teman, seperti menengok teman yang sakit, dan berbagi untuk menerapkan sistem Among. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya. Menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan perlakuan dan tuntunan sesuai dengan karakternya. Sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, tetap terbuka, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kontak sosial budaya yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, yaitu memberi teladan, memberi motivasi, dan memberi dorongan, serta penanaman budi pekerti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.